Sama dengan yang lain, tapi yang kita itu nanti telepon. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi kita mendengarkan paparan yang luar biasa dari Bu Mas Dinar, ya, kali ini bagian saya untuk berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Baik teman-teman semuanya, sebelum masuk ke materi, saya ada sedikit kalau teman-teman pernah mendengar hipnoterapi, ya, saya dulu pernah belajar itu dan coba saya akan bermain-main dengan itu, ya. Teman-teman sekarang coba ditutup matanya, relax, tangannya relax, dibuka di atas meja, relax tangannya. Oke, relax ya, tangannya di atas meja, relax. Oke, dibuka ke atas tangannya, dibuka ke atas. Di atas meja, buka ke atas. Oke. Teman-teman semuanya, sekarang bayangkan teman-teman ada di sebuah tempat yang sangat hijau, yang sangat sejuk, yang sangat nyaman sekali menurut teman-teman semuanya. Bisa itu di padang rumput yang hijau dengan penuh pepohonan yang sangat indah, anginnya semilir, atau teman-teman bisa bayangkan di sebuah pantai yang sangat indah dan sangat nyaman. Nah teman-teman semuanya, sekarang teman-teman bayangkan, rasakan udaranya, suasananya sangat sejuk, sangat nyaman. Semakin lama semakin sejuk, semakin nyaman, dan semakin membuat teman-teman merasa sangat tenang untuk berada di tempat tersebut. Apabila teman-teman sudah merasa sangat tenang, sangat nyaman, sangat sejuk, silahkan gerakan jempol tangan kanannya. Baik, teman-teman semuanya, di suasana yang sangat tenang, sangat nyaman, sekarang teman-teman semuanya bayangkan di tangan teman-teman itu ada sebuah batu, ya, ada sebuah batu di tangan-tangan teman-teman semuanya. Batu itu ukurannya cukup besar, sebesar kepalan tangan teman-teman semuanya, ya. Bayangkan di kedua tangan teman-teman semuanya itu ada sebuah batu sebesar kepalan tangan teman-teman semuanya. Yang batu itu terbuat dari besi yang sangat berat, ya. Bayangkan batu itu dari sebuah besi yang sangat berat, ya. Rasakan semakin lama batu tersebut semakin berat, ya. Rasakan batu itu semakin lama semakin berat menekan tangan teman-teman semuanya, sehingga teman-teman merasa kesulitan untuk mengangkat tangan teman-teman semuanya. Oke. Sekarang akan saya tambahkan batu satu lagi, sehingga teman-teman merasa semakin keberatan, semakin berat menahan batu tersebut. Oke, batu tersebut jadi ada dua. Sekarang yang tadi ada satu, saya tambahkan satu lagi sehingga nambah berat, semakin berat menekan teman-teman semuanya. Ketika teman-teman mencoba menggerakkan tangan teman-teman semuanya mengangkat batu tersebut akan semakin berat dan semakin berat. Sehingga ketika teman-teman akan mengangkat tangan teman-teman semuanya, maka tidak akan bisa, karena batu tersebut semakin berat dan semakin berat. Oke, pada hitungan ketiga, ketika teman-teman membuka mata teman-teman semuanya, maka teman-teman akan merasa keberatan untuk mengangkat tangan teman-teman semuanya karena ada sebuah batu yang sangat berat tadi. 1, 2, 3, silahkan angkat tangannya. Oke, ada yang merasa keberatan tidak? Kalau tidak berarti gagal itu. Sini ya. Oke, saya sudah lama sekali mempelajari itu, ya.
Jadi teorinya gitu teman-teman. Jadi kita ini ada otak sadar, ya istilahnya dari apa? Permain kita. Jadi hipnoterapi itu bagaimana sebenarnya mereka itu memainkan otak bawah sadar kita. Karena otak bawah sadar kita ini 80% lebih mempengaruhi ketika otak sadar kita. Termasuk mengapa ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang sebenarnya kita tidak merasa mampu, tapi otak bawah sadar kita itu merangsang kita pasti bisa. Ya, apapun itu. Termasuk kegiatan kita hari ini, teman-teman semuanya yang sudah ikut CGP ataupun belum ikut CGP, yakinlah kalau kita yakin pasti bisa, kita bisa bergerak melebihi ekspektasi yang ada kenyataan. Karena yang nggak nyata itu ternyata di bawah sadar lebih berat. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana, tadi juga sudah disinggung oleh Mas Dinar, kita merubah budaya positif yang ada di sekolah kita. Begitupun ketika kita nanti menghadapi murid kita akan nanti sudah ada keyakinan kelas ya. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana segitiga restitusi, kemudian teori kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Baik teman-teman semua, saya lanjutkan. Nah ini materinya yang bagian akan saya sampaikan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya. Nah tujuan umum dari materi yang akan saya sampaikan yaitu setelah mengikuti kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif, Dewan Guru dapat memahami konsep-konsep kunci budaya positif yang mencakup kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang kedua yaitu setelah mengikuti kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif, Dewan Guru dapat menerapkan konsep-konsep budaya positif yang mencakup kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Teman-teman, di sini materi pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini saya menampilkan ada kendaraan, ada rumah, ada orang sedang tidur, ada buah-buahan, dan lain sebagainya. Apa yang tergambar dalam pikiran teman-teman semuanya ketika melihat gambar ini? Kehidupan. Ada lagi? Rasa nyaman. Rasa nyaman. Ada lagi? Kesenangan. Sumber daya. Kemewahan. Apakah itu semua kayak sumber daya, kemewahan, ketenangan, kesenangan itu dibutuhkan oleh manusia? Dibutuhkan. Oke, tepat sekali ya. Jadi kebutuhan manusia itu kalau kita rangkum yang paling dasar itu adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan. Ya, kebutuhan untuk survive, untuk bertahan hidup. Tapi selain itu teman-teman, ternyata banyak kebutuhan lain ya yang harus dicukupi oleh manusia. Nah, kita akan melihat tujuan khusus kita. Kalau tadi tujuan umum, tujuan khusus kita terkait kebutuhan manusia, Bapak dan Ibu Guru dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Jadi murid kita itu melakukan sebuah tindakan baik itu berupa perilaku positif atau perilaku negatif itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya teman-teman. Jadi anak yang nakal, yang kadang dia mengganggu temannya, dia memarah temannya, merebut makanan temannya, itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya, karena kebutuhannya belum terpenuhi. Atau dia pinter, tapi dia nggak mendapatkan sebuah penghargaan. Dia pinter, tapi dia tidak beri kesempatan untuk memimpin. Maka itu nanti akan menjadi sebuah masalah. Dan itu harus dipenuhi. Jadi kita tidak bisa hanya memarahi, karena kamu kok nakal, kamu kok suka mengambil barang orang. Nah ini ada apa di situ? Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kita akan belajar itu teman-teman. Yang kedua, Bapak Ibu Guru dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan. Nah ini katanya ya, dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi pelanggaran aturan, kemudian melanggar nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Bu Mas Dinar, ini bisa dilanggar oleh anak-anak karena mereka tidak terpenuhi kebutuhannya.
Saya praktekkan kemarin memanggil anak yang merebut makanan temannya. Saya tanya, ternyata anak itu belum sarapan. Dia tidak membawa uang atau tidak punya uang. Solusinya bagaimana? Apa kita marah-marah? Ya tidak bisa, karena kondisinya mereka membutuhkan makanan. Ya, pencuri itu adalah karena kebutuhan akan untuk bertahan hidup, makanya tidak terpenuhi karena mereka mencuri. Ya, kemudian orang mengapa kok sampai mau jadi anggota dewan misalnya? Dia rela mengorbankan uang 800 juta 1 miliar untuk berkampanye karena dia kebutuhan untuk diakui, kekuasaan, pengaruh ya. Nah itu nanti kita terkait dengan anak-anak yang kita pelajari. Bapak Ibu Guru yang ketiga, Bapak dan Ibu Guru dapat mengidentifikasi peran dari sekolah guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Jadi dari sekian kebutuhan anak kita, itu kita coba akan mengidentifikasi apa sih kebutuhan-kebutuhan mereka. Mana sih yang sudah terpenuhi atau yang belum terpenuhi. Oke, lanjut. Nah di sini ada sebuah gambar dan ada sebuah deskripsi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, saya minta pendapat dari teman-teman semuanya. Kira-kira kenapa? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan kalau Bapak Ibu semua sebagai Bu Ambar melihat Doni yang suka ngambil makanan temannya? Ditanya kenapa suka ngambil? Ditanya. Terus setelah ditanya? Terus menanyakan keyakinan kelas apa ya? Menanyakan keyakinan kelas, betul ya. Kita keyakinan kelas, ada hubungannya sama keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kita tanya lagi, apa yang harus dia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya itu? Apakah dia harus sarapan dulu sebelum sekolah dan sebagainya? Jadi nggak tiba-tiba langsung Doni kamu ini nakal dijewet, nggak seperti itu lagi. Kalau zaman dulu kita masih merasakan ya, pokoknya kalau anak melakukan sebuah kesalahan pasti nakal. Nah setelah ini harapan kita jadi tahu bahwa anak itu nggak nakal. Makanya nggak boleh, kata Ustadz, kita nggak boleh mengatakan karena kita nakal, karena kita nggak paham ada kebutuhan. Terus anak-anak bayi kita, anak yang masih balita itu ada kebutuhan yang ingin mereka inginkan, kita tidak bisa memenuhi. Sehingga mereka melarikannya dalam hal-hal negatif kalau itu tidak segera kita penuhi. Ketika kita anak masuk sekolah, kita bisa melakukan sebuah konseling ya. Jadi kita coba ketahui dari latar belakang keluarganya, latar belakang ekonominya seperti apa, ya. Itu akan sangat meminimalisir sekali kenakalan-kenakalan atau tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Doni ngambil makanan temannya. Kira-kira apa? Karena apa? Oke, itu dugaan sementara ya. Tapi mungkin ada kemungkinan lain atau dia ingin merasa bahagia kalau nakalin temennya itu. Dan dia cari perhatian juga bisa karena tidak diperhatikan. Nanti kita lihat. Nah, gambar selanjutnya, apa yang Bapak Ibu pikirkan dari gambar di bawah ini? Apa kira-kira? Karena di dalam kelas ada yang kita pakai sapu ya. Ada yang lempar-lemparan buku ya, itu kelasnya nggak kondusif. Baik, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak-anak ini dan pemerintah? Kesenangan, ya, kebebasan, ingin bahagia. Ya. Nah, tapi kalau kita sebagai guru, mungkin dalam situasi yang spontan, pasti kita anaknya anak-anak bandel, anak-anak yang susah diatur, yang nggak mau diatur. Tapi nanti setelah kita belajar bahwa anak ini butuh hiburan, mungkin perlu kita siapkan ruangan yang memang khusus mereka untuk berekspresi ya, bebas gitu ya. Makanya ketika anak istirahat main bola, biarkan saja, mereka itu memenuhi kebutuhannya untuk bermain.
Kita akan simak sebentar video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini dari Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar
atau bila rumah mereka kebanjiran. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau Baik teman-teman semuanya, itu tadi apa namanya, sekilas ya video tentang salam dan bahagia kebutuhan manusia. Kalau dikaitkan dengan apa namanya, teori filosofi pembelajaran menurut Kahadi, maka itu bagaimana seorang guru dapat menuntun tumbuh kembangnya anak-anak sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya, sehingga kita itu di sekolah membimbing anak-anak sesuai dengan kodratnya. Kalau diibaratkan sebagai seorang petani, maka tumbuhan misalnya kita menanam jagung, menanam singkong, menanam padi, itu tentunya membutuhkan sebuah perawatan yang berbeda-beda, yang tidak bisa disamakan. Sehingga ketika kita mengajar di dalam kelas, kita lihat kebutuhan anak-anak yang sesuai dengan kodratnya. Lebih dalam lagi dikaitkan dengan William Blazer, tadi dikatakan yang pertama harus dipenuhi saat sekolah adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana anak-anak murid kita itu mampu bertahan atau mampu mengikuti pembelajaran dengan baik ketika mereka lapar, tidak punya rumah, ya, kemudian nggak punya baju atau bajunya sobek-sobek atau sepatu. Dan ini menjadi tugas kita untuk bagaimana memenuhi kebutuhan pokok dulu untuk anak-anak kita yang memang secara kemampuan finansial mereka tidak mampu memenuhi itu, ya. Yang kedua tadi diterangkan dalam video ini adalah kebutuhan untuk bisa merasa diterima. Ketika dulu kita sekolah masih menjadi murid, kita menyukai salah satu guru, misalnya guru fisika atau guru kimia atau guru biologi, karena kita merasa nyaman, merasa diterima oleh guru tersebut, ya. Atau kita menyukai guru olahraga karena kita menyukai gurunya dulu, kita merasa diterima. Atau kita menyamar dalam sebuah komunitas sekolah kita, misalnya ada kadang-kadang ada di mana bahasa yang mengatakan bahwa yang utama adalah lingkungan kerja yang nyaman, ya. Yang paling utama adalah kita berada di lingkungan kerja yang nyaman. Ya walaupun gaji itu menentukan, tapi lingkungan kerja yang nyaman itu sangat menentukan, karena kita merasa diterima di situ, ya. Begitupun murid-murid kita, ketika mereka masuk kelas merasa disambut, merasa diterima oleh kita,
dan kita mampu menciptakan keyakinan kelas yang saling menghargai, menghormati, maka mereka akan merasa nyaman untuk belajar di kelas setelah kebutuhan fisiologis mereka terpenuhi. Oke, selanjutnya penjelasannya tentang videonya. Rasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baik teman-teman, jadi kita nggak bisa mengabaikan perilaku negatif yang dilakukan oleh murid kita. Biarkan sajalah, nanti juga kalau sudah besar berubah sendiri, nanti tidak bisa seperti itu. Dan kita harus segera responsif untuk mengajak berbicara dan berpikir reflektif. Anak didik kita ajak ngobrol. Pasti ada masalah apa di rumah? Kamu ingin apa? Jadi ingat terpenuhi apa? Dengan mengetahui kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari dalam hidup ini, maka nanti kita akan memberikan solusi yang tepat. Misalnya anak-anak yang dia ingin menjadi pemimpin, ya di kelas mungkin karena kemampuan akademiknya kurang bagus sehingga dia tidak dipilih, kita bisa tempatkan pada posisi-posisi di luar, menjadi pemimpin upacara, atau mungkin nanti dia menjadi pemimpin sebuah organisasi tertentu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar menurut
Dr. William Glasser dalam choice theory dari bertahan hidup, kemudian kasih sayang ya, selanjutnya kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini yang harusnya setiap murid terpenuhi, walaupun memang agak susah ya, karena kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan dasar yang memang tidak sepenuhnya bisa diserahkan ke kita. Ini ada peran orang tua di sini dan seluruh warga sekolah. Tapi perlahan demi perlahan kita mencoba harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada dan dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis atau fisik ya, untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, berarti untuk menikah dan punya anak itu salah satu dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi merasa aman ini salah satu kebutuhan yang bertahan hidup. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ya, tadi jawaban di awal, Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup jika Doni itu merasa lapar. Ya. Lanjut, yang kedua adalah kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi yang terkait fisiologis atau fisik itu yang kebutuhan yang bertahan hidup. Tapi untuk kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan kesenangan, kemudian merasa diakui, itu adalah psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Tadi kita lihat di video bagaimana mereka di kelas merasa diterima, tidak di dalam kelas maupun di keluarga, itu ternyata berpengaruh. Ketika mereka di rumah tidak diterima atau diacuhkan sama orang tuanya, maka dampaknya akan terasa di sekolah. Mereka ingin disayangi oleh sekolah. Ketika di sekolah tidak mendapatkan itu, maka bisa jadi mereka melakukan sebuah tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Misalnya anak yang lahir dari keluarga orang tuanya berpisah, itu kadang-kadang cenderung untuk melakukan hal-hal yang mencari perhatian untuk memperoleh kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga ya. Tadi keluarga sudah saya singgung, teman, pasangan hidup bagi kita yang sudah menikah, teman kerja ya. Saya katakan tadi bahwa lingkungan kerja sudah sangat berpengaruh. Oh, binatang peliharaan ternyata berpengaruh juga. Jadi ketika anak kita, anak didik kita atau kita mempunyai binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ya, jadi kebutuhan dasar kasih sayang itu mereka tinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ya, mereka kebutuhan akan kasih ini. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di rumah dia nggak mendapatkan kasih sayang, sehingga di sekolah dia mengganggu. Ya, kalau Doni ini tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian. Yang selanjutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self
esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi ingin, oh saya ini bisa, gitu ya, menjauhi. Kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi dia ingin menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Ya, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Jadi anak ini mengamati dulu, menganalisis, dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi ternyata anak-anak SD juga sudah pikirannya sudah sejauh itu ya. Jadi kita jangan menganggap bahwa kebutuhan-kebutuhan tadi hanya diharapkan oleh orang tua saja. Ternyata anak-anak itu juga sudah seperti kita. Dari anak bayi pun sudah seperti itu. Ini dari yang normatif yang sudah memiliki rasa, mungkin ada yang tidak terlalu besar. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ya. Jadi kalau anak-anak kita dari kecil menciri ini berarti mereka kebutuhan akan penguasaannya tinggi. Kan setiap anak beda ya. Ada yang memang dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Dan dari SD sudah kelihatan. Dalam kasus di atas, apabila jawaban ini adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Kita sering menemui anak seperti ini ya. Dia mengganggu orang supaya orang itu takut sama dia. Jadi kalau disuruh supaya berat mau gitu ya. Maka sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ini kalau kita sudah tahu ini, maka nanti kita jadikan ketua kelas. Kita jadikan ketua OSIS. Kalau dalam upacara kita jadikan pemimpin supaya tersalurkan keinginannya ini, ya. Dia ingin menguasai. Cuman karena dia nggak dikasih ruang itu, maka anak-anak seperti ini dia akan mengganggu temannya dalam hal negatif supaya dia diakui temannya. Coba nanti kita terapkan itu. Selanjutnya kebebasannya, kebutuhan akan pilihan. Nah, jadi di awal saya tampilkan gambar ini. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi anak-anak yang memang kalau kita lihat anak pang ya, mungkin mereka ini salah satu anak yang memang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi. Karena anak pang itu nggak mau diatur, nggak mau terikat aturan, nggak mandi sebulan itu nggak apa-apa, kemudian nggak mau diatur. Padahal mereka punya keluarga, karena keluarganya pun makan, tapi mereka mau jalan itu. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan sayangnya kalau kebutuhan seperti ini tidak kita arahkan, maka cenderung nanti dia akan merokok, menggunakan narkoba dan sebagainya. Karena ingin mencoba hal baru. Nah ini kita harus arahkan dalam kegiatan-kegiatan yang memang menyalurkan rasa penasarannya itu ya, kebebasan. Mungkin dengan ekskul-ekskul yang bervariasi. Ya, jadi anak-anak memang memiliki pilihan yang banyak. Bila jawaban ini dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Bahkan dalam makanan pun perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau kita punya anak didik, dia mungkin bekalnya sama terus, itu perlu kita ingatkan kepada ibunya ya. Jangan sama, bervariasi, dan itu pun berlaku kepada diri kita yang mempunyai anak-anak ya. Untuk memvariasikan karena kebutuhan kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Ini saya menunjukkan gambar anak sedang bermain di situ. Kebutuhan anak kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi dalam pembelajaran pun ya kita nggak boleh terlalu kaku dan diam saja ya. Tapi kita juga harus diseringi-seringi, dan ice breaking boleh dengan candaan, tawa. Itu kebutuhan yang memang kita sebagai orang tua dan anak-anak. Mungkin yang dulu kita itu merasa tegang belajarnya terbawa dalam diri kita saat ini karena dulu guru kita juga seperti itu ya, mengajar kita tegang gitu belajar. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Binatang saja gitu ya. Yang intelijensi yang bermain, lumba-lumba kan ada di untuk sirkus. Saat mereka bermain, mereka
mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, apalagi laki-laki ya. Dikatakan bahwa laki-laki itu belajarnya sambil bermain. Ya, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kadang anak-anak yang nakal lucu ya mereka. Mereka ingin itu. Jadi kebutuhan merasa senangan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia berekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Ya, jadi dia hanya senang saja lihat temannya. Jadi mungkin dia di rumah nggak mendapatkan itu, atau orang tuanya galak, selalu serius, atau gurunya di kelas nggak pernah ngasih. Jadi perlu niat itu. Oke. Kasus 1, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi ada Dinda lapor ke ibunya. Kira-kira tabelnya seperti ini. Jawaban Dinda, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Jadi ada beberapa anak yang memang pengennya sambil main-main, sambil bernyanyi ya. Walaupun kadang kalau kita melihat itu sebuah hal yang tidak patut untuk kita lakukan. Nah, jadi kebutuhan kesenangan ini memerlukan apa yang harus kita lakukan apabila Dinda menganggap bahwa dia ingin senang. Apa kira-kira yang kita lakukan, Bapak? Nggak boleh nyanyi, kelas tenang, tidak ada suara, kan nggak seru. Dia ini kebutuhan kesenangannya tinggi, berarti kebutuhan si Dinda ini. Apa? Kita berikan es breaking ya. Dengan bernyanyi kan boleh es breaking ya. Oke. Atau Bu Mas Dira bercerita, ngajar sambil matematika sambil makan boleh. Ya. Mungkin belajar boleh, tapi sambil mengerjakan tugasnya, gitu ya. Jadi kesenangannya tersalurkan, tapi kewajibannya sebagai siswa tetap terpenuhi. Senangnya hari. Senangnya. Nah, kalau senang nyanyi ya bisa. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang merasa diterima. Dia merasa kurang disayangi sekolah, ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh ibu guru di sini? Menyapanya. Nah, selamat hari lah SD, grupnya bagus. Jadi penting nggak itu? Memperhatikan. Iya. Nyata kita mendapat itu sekarang. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, kebebasan. Mungkin kita kasih aktivitas lain yang mengamati di luar, atau belajarnya boleh di lantai, sambil dengerin video pembelajaran, jadi nggak bosan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Apa yang kita lakukan? Supaya dia tidak malu. Apresiasi atau kita beri kesempatan lagi ya, menggambar yang lebih bagus. Mungkin ini Dinda ternyata lebih bagus lagi. Oke. Itu kasus 1. Kasus 2. Tahun ini Dimas Dinda berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang akan dia penuhi? Ya. Jawaban Dimas dengan kebutuhan. Aku merasa bangga dan keren. Meskipun dia dengan menyetir mobil merasa bangga dan keren. Ini adalah kebutuhan
penguasaan. Kemudian dia bisa jalan-jalan naik, nah ada ceritanya ya, naik mobil sama teman-temanku. Apa itu? Kasih sayang dan rasa diterima, ya, karena dia punya mobil ya, atau punya duit gitu kan, dia diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, bebas mana aja. Menyetir mobil itu seru, itu kesenangan. Kasus 3, saya rasa cukup ya, kasus 3 ini. Saya, itu video saya dalam menerapkan ini, coba saya tunjukkan dulu. Terkait Nah teman-teman, itu tadi contoh video yang saya lakukan. Ada anak yang minta makanan, ternyata dia nggak sarapan, ya nggak sarapan, nggak tahu dan nggak bawa uang. Jadi saya kasih uang, tapi saya kasih besok gimana? Nanti sarapan ya, dan nggak boleh menggunakan. Lanjut, itu tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia teman-teman. Sekarang kita geser ke posisi kontrol ya, maksudnya kedua. Nah, tujuan khusus kita yaitu Bapak dan Ibu guru dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Yang kedua, tujuan khusus kita pada materi ini yaitu Bapak dan Ibu guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Minimal pemantau. Jadi kita bisa sebagai manajer, ya. Kenapa kok manajer dan pemantau nanti akan kita lihat, ya. Minimal pemantau dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Jadi mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, mandiri melakukan perbaikan pada dirinya dan merdeka. Di sini ada gambar. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Bu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar. Jadi si Hana ini kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah ini hati-hati ya, sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Ini dua kasus yang berbeda ya teman-teman ya. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat. Ya, jadi dia nggak pernah hadir, kalau hadir pun menggunakan kata-kata kasar, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Kira-kira kita apakan nih Hana dan Anto? Enaknya? Ditanya dulu. Oh, ditanya dulu. Baik. Alasannya. Oke. Terus perlu nggak kita polisikan? Enggak ya. Oke. Jadi sebaiknya mereka kita tanya dulu, kemudian kita tanya dengan keyakinan jelas ya, seperti yang tadi sudah lakukan. Kemudian nanti mereka kita beri pilihan untuk menyelesaikan masalahnya, ya. Seperti itu. Mengapa? Karena setiap anak melakukan sesuatu pasti memiliki sebuah alasan.
Dan kita harus menghargai itu. Dan kalau kita tidak bisa memberikan penghargaan, ketika kita marah-marah tanpa mengetahui alasan mereka, maka mereka malah melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Nah, kita simak videonya. Ini tentang 5 posisi kelompok. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif institusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Senang. Maaf, Bu. Seru gitu. Saya Apa? Apa coba? Galak Alasan kemarin. kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Salah.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi dari video tadi ada 5 posisi kontrol ya. Menurut William Blazer, yang pertama yaitu sebagai penghukum, jadi menghukum anak-anak. Tadi kita lihat ekspresinya begitu galak dan tidak memberi kesempatan pada anak didik kita atau anak didiknya untuk memberikan argumen atau berdiskusi seperti apa, pokoknya dihukum lah. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jadi guru seolah-olah merasa, aduh itu gimana kamu kalau seperti itu. Jadi tapi akhirnya anaknya dampak psikologisnya itu namanya. Kemudian teman, ya, membuat seolah-olah sebagai teman, nyantai, hangat, obrolan yang menyenangkan, gitu ya. Kemudian pemantau. Pemantau ini adalah dengan konsekuensi. Misalnya tadi kalau terlambat, apa konsekuensinya ya? Jadi hukuman jenis sesuatu yang sudah disepakati. Nah, yang paling baik adalah manajer. Bagaimana seorang guru atau kepala sekolah ini memberikan sebuah solusi yang bersumber dari anak tersebut, muridnya. Jadi kita hanya mengatakan saja. Jadi sebaiknya bagaimana? Kesalahan kamu apa sih? Ya. Oke, seperti itu. Ini saya rasa lanjut saja. Tadi hukum sudah dijelaskan. Kemudian membuat merasa bersalah. Teman tadi ya, sudah ya. Kemudian pemantau dan manajer. Nah, ini posisi terbaik ya. Posisi yang terakhir adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita ajak sebagai bagaimana gitu ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi bagaimana seharusnya sebenarnya tadi? Dia akan menyetel alarm, kemudian minta tolong ibu dan kakaknya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya. Jadi bukan solusi yang sudah kita persiapkan atau hukuman yang sudah kita siapkan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sudah posisi teman dan pemantau ini merupakan salah satu posisi yang mendukung seorang guru kita terus menjadi seorang manajer ya teman-teman ya. Bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi di match ya antara posisi teman, pemantau dan manajer. Jangan sampai kita di posisi menghukum atau merasa bersalah, yang harus kita hindari. Dan di sini teman-teman misalnya pada tahun berikut, kalau siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol, mana menurut Anda yang sering mengucapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa teman-teman? Saya kecewa sekali, merasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Oke. Ayolah lakukan demi saya ya. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Ini sebagai manajer. Sudah paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut di sini. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Kamu selalu paling terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila menyelesaikan tugas ini ya. Ini sebagai pemantau ya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu ini penghukum ya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman ya. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini?
sini ada anak ibu saya yang terlambat. Saya coba aja ngobrol, kemudian saya beri solusi, ternyata dia terlambat karena rumahnya jauh, berangkatnya kurang pagi. Sehingga saya sarankan, saya ajak memberi solusi ya, bagaimana yang sembuhkan, ternyata dia harus bangun lebih pagi dan berangkat lebih pagi. Karena dia suka begadang main HP. Jadi dia harus saya pilih gimana, dia memberikan solusi untuk mengurangi main HP dan tidur lebih cepat, bangun atau sekolah lebih pagi. Solusi, kemudian simulasi, saya rasa sudah karena waktu ya, saya cepat saja. Ini ada restitusi, segitiga restitusi. Jadi kaitannya tadi antara posisi kontrol ini sangat erat kaitannya teman-teman dalam kita menjalankan sebuah segitiga restitusi ya. Ya, jadi tujuannya ini Bapak Ibu Guru dapat menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kedua, Bapak dan Ibu Guru mendapatkan menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Oke, ini segitiga restitusi ini dikembangkan oleh Dian Gosen ya, yang telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Kita akan melihat bentar videonya ya, tentang bagaimana sih restitusi itu dilakukan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi.
tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik teman-teman semuanya, kita saksikan di video tersebut bagaimana seorang guru sebagai manajer bisa meredam emosi siswinya ya. Yang pertama datang nutup pintu, coba nadanya tinggi gitu kan ya. Sampai bisa anak itu tenang, kemudian bisa memberikan sebuah solusi ya. Dimana di sini 3 langkah yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas teman-teman ya. Ya, kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Wajarlah kamu seperti itu ya. Itu sudah mulai kan. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi ngapa kok dia seperti itu? Oh, wajar dong kamu dihina. Semua pelaku memiliki alasan ya. Sudah mulai keturun lagi. Setelah itu baru diajak ke menanyakan keyakinan kira betul atau tidak yang dilakukan. Kemudian bagaimana dengan keyakinan kelasnya? Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan? Ini adalah contoh dari sebuah diskusi yang kaitannya sangat erat dengan kebutuhan siswa yang dihargai. Kemudian bagaimana peran kontrol kita sebagai guru menjadi seorang manajer. Ini contoh segi kita diskusinya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan validasi tindakan yang salah, sampai nanti menanyakan sebuah keyakinan. Tadi sudah cukup jelas. Tadi ya teman-teman untuk menstabilkan identitas tadi sudah dipaparkan dalam video. Selanjutnya ini juga sudah cukup jelas tadi dalam video, tidak saya jelaskan ulang. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu sisi menanyakan keyakinan. Tidak usah. Sekaligus tadi di sini dalam ini saya melakukan sebuah taktik pendidikan diskusi ya. Jadi menggabungkan antara bagaimana menjadi seorang manajer, kemudian memberikan sebuah solusi yang bersumber dari siswa itu sendiri. Di sini saya melakukan praktik segitiga diskusi. Jadi sebaiknya tidak terpisah ya antara kita melakukan diskusi dengan peran kita sebagai manajer, kemudian dengan kebutuhan dasar siswa. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Bersama Bu Mas Dinar, Anda sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya,